format topikal ini berarti berdasarkan topiknya gitu. Bisa dari kurang penting ke penting atau sebaliknya. Dari yang nggak penting ke penting atau dari penting ke penting atau dari yang mudah ke sukar atau dari sukar ke mudah. Itu tergantung dari tujuan kita masing-masing. Nah, kemudian ada format yang lain yaitu format kausal atau sebab akibat. Jadi kita di sini menjelaskannya itu biasanya ada yang namanya beberapa premis dan silogisme. Kalau masih ingat pelajaran bahasa Indonesia, misalnya kita jelaskan seperti ini. Misalnya ada bisa dilihat juga di halaman 4.16. Ada sebuah proposal ini. Produsen tekstil berusaha untuk menekan biaya untuk mempertahankan harga produknya gitu supaya nggak terlalu rendah, makanya dia menekan biaya gitu. Nah, sebabnya kenapa kok dia akan melakukan itu? Karena yang pertama, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja itu meningkat. Sebab yang kedua adalah harga-harga pakaian bisa menurun kalau nggak ditekan gitu. Nah, akibatnya produsen pakaian ini jadi tertekan antara biaya bahan bakan, antara biaya bahan dan harga pakaian yang jadi menurun gitu. Gitu. Jadi ada sebab akibatnya. Karena biaya yang tadi biaya tenaga kerja meningkat, akhirnya dia berusaha untuk menekan biaya yang lainnya untuk supaya harganya tidak menurun gitu. Kemudian format yang lainnya adalah format pemecahan masalah. Nah, ini kayak yang format yang digunakan tadi ya untuk menghadapi khalayak yang pasif gitu. Langkah-langkahnya seperti apa? Yang pertama, harus mendiagnosis masalah. Yang kedua, setelah udah tahu masalahnya seperti apa, diberikan alternatif untuk pemecahan masalahnya seperti A, B, C, D gitu misalnya. Nah, kemudian juga harus mengidentifikasi kemampuan khalayak. Apakah mampu untuk melakukan alternatif yang sudah diberikan gitu. Yang jelas semuanya harus sesuai dengan potensi khalayaknya gitu ya. Format yang lainnya adalah format berpikir kreatif gitu. Langkah-langkahnya ini lebih banyak dibandingkan untuk memecahkan masalah ini tadi. Meskipun keduanya ini mirip, cuman yang berpikir kreatif ini lebih detail. Yang pertama ada pendefinisian masalah. Setelah didefinisikan, kemudian dianalisis, gitu. Dianalisis, kemudian dipecahkan. Jadi ada pemecahan dan memecahkan sesuatu yang memungkinkan gitu. Kemudian dinilai, setelah adanya penilaian kemudian dipilih mana pemecahan yang terbaik, kemudian dilaksanakan gitu. Itu yang untuk berpikir kreatif. Dan yang terakhir adalah pengembangan motivasional. Yang ini sudah saya jelaskan kemarin yang ada di modul 5 itu. Yang pertama misalnya adalah perhatian dengan menggunakan perhatian gitu. Jadi pertama kita mencoba untuk menggrab attention gitu. Jadi kita mencuri perhatian mereka. Setelah itu langsung kita dekati faktor kebutuhannya mereka. Jadi kita naikkan keinginan mereka dengan menjejali beberapa faktor kebutuhannya mereka gitu. Nah, setelah kebutuhan, kemudian kita berikan kepuasan gitu. Jadi setelah ada kebutuhannya ini, kemudian kita beri jalan keluarnya seperti apa. Kemudian divisualisasi, dan kelima adalah tindakannya. Itu untuk pengembangan motivasional. Gitu. Berikutnya adalah bagaimana cara membuka dan penutup penyajian pesan. Kalau masih ingat di kuliah tuton pertama ya, kan saya menyebutkan ada kurva atensi khalayak itu. Kalau di mana para khalayak itu, manusia itu lebih cenderung fokus di pesan-pesan yang disampaikan di awal dan di akhir. Jadi di tengah-tengah itu mungkin mereka ngantuk atau sudah nggak fokus gitu. Makanya mereka lebih
fokus di yang pesan-pesan yang disampaikan di awal dan di akhir. Untuk itulah kita juga penting untuk membuat sebuah pembuka dan penutup pesan. Karena seperti yang disampaikan ini oleh beberapa tokoh berikut ini, menurut Curtis, Floyd, dan Winsor, mereka ini mengemukakan bahwa pendahuluan ini adalah perkenalan gagasan utama kita. Sedangkan kesimpulan adalah pemfokusan kembali apa yang kita sampaikan di pendahuluan gitu. Jadi di awal itu kita sudah sampaikan A, di tengah itu mungkin kita sampaikan B, C, D gitu yang tidak melebihi kepentingan yang di awal tadi. Nah, begitu di akhir kita kembali menekankan yang A itu tadi. Seperti itu. Nah, pendahuluan yang efektif ini seperti apa? Bisa dilihat di sini bahwa yang pertama adalah pendahuluan yang memperoleh perhatian yang menyenangkan gitu. Jadi diusahakan khalayak itu memperoleh perhatian yang menyenangkan dari kita. Gitu. Misalnya dengan menggunakan humor atau bahkan satir atau bahkan sesuatu yang mencengangkan, yaitu nggak apa-apa selama itu bisa menarik perhatian khalayak, ya nggak apa-apa, bisa kita gunakan itu. Nah, kemudian pendahuluan efektif yang lainnya adalah yang meningkatkan keramah tamahan. Disusul dengan memberikan alasan penting untuk menyimak. Jadi khalayak itu ada alasan gitu. Kenapa saya harus menyimak ini? Gitu. Kita harus memberikan alasan itu. Gitu. Nah, yang terakhir adalah mengarahkan khalayak kepada isi pesan. Nah, ini semua adalah pendahuluan yang efektif, mengandung ini semuanya. Mengandung perhatian, keramah tamahan, ada alasan penting, kemudian ada arahan isi pesan. Nah, kalau yang kesimpulan gimana? Kalau kesimpulan yang efektif ini menurut Curtis adalah 5 hal berikut ini, mengandung 5 hal berikut ini. Yang pertama adalah meringkas hal-hal utama. Yang kedua adalah memusatkan tema dan tujuan. Ketiga adalah meningkatkan kembali hal-hal yang penting yang perlu dilakukan. Yang keempat adalah memberikan jalan tindakan yang jelas, dan yang kelima adalah mempersilakan mengajukan pertanyaan gitu. Jadi jelas ya, dalam kesimpulan itu ya harus ada ringkasan, kemudian ada poin-poin pokok yang ditekankan, kemudian kita juga mengingatkan kembali apa yang sudah disampaikan tadi, kemudian ada tindakan yang jelas seperti apa, kemudian kalau bisa juga adanya sesi pertanyaan gitu. Jadi jangan menutup adanya pertanyaan dari audiens gitu. Selama kita sudah menguasai pesan, pasti kita bisa menjawabnya. Makanya harus mempersilahkan audiens untuk bertanya. Nah, ini lebih detailnya ini bagaimana cara membuat pendahuluan. Yang pertama, seperti yang saya bilang tadi adalah meng-grab attention atau mencuri perhatian dari khalayak itu. Caranya gimana? Cara-cara yang lazim untuk digunakan itu biasanya yang pertama, adanya intensitas yang kuat daripada lingkungan sekitar. Maksudnya ya suara kita ini lebih menonjol dibandingkan suara yang ada di lingkungan kita. Ya contohnya saat kuliah saat ini ya, saat ini saya berada di kamar, ada orang-orang yang lain, ada teman-teman kamar yang lain. Cuman saya sudah kasih tahu teman-teman yang lain, saya ada kuliah nih, maaf ya mengganggu, dan tolong kalian kalau nggak ada kepentingan lain, tolong jangan ngobrol dengan keras gitu, supaya suara saya bisa didengarkan dengan jelas oleh mahasiswa kayak gitu. Jadi harus ada intensitas ya. Nah, kemudian yang kedua, adanya humor yang relevan. Kalau misalnya kita ngomongin soal bagaimana caranya berkomunikasi secara efektif dan menggunakan kalimat-kalimat yang tepat gitu. Kita mungkin bisa singgung itu humor-humor tentang ngebahas tentang Vicky Prasetya gitu. Pasti tahu dong Vicky Prasetya yang mantannya Zaskia Gotik itu loh. Nah, kita mungkin bisa mendahului pesan kita dengan humor seperti itu gitu. Yang jelas harus relevan. Kalau bahasannya soal efektivitas